Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 37 praktikan simulasi komputer dengan saya Ahmad Reza Bayhaqi, NPM 19150 dan rekan saya Muhammad Narul Ilmi, NPM 19124. Di sini kita akan mempresentasikan tentang hasil laporan praktikum kita yang berjudul simulasi sistem dinamik produksi sepatu dengan menggunakan software Vensim di PT FPI. Untuk abstraknya sendiri, simulasi sistem dinamik pada PT FPI sangat dibutuhkan untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Permasalahan yang terjadi pada PT FPI yaitu banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik dengan menggunakan beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Metode simulasi yang digunakan adalah simulasi dengan menggunakan software Vensim. Dengan output dari software Vensim adalah causal loop diagram, sehingga sangat mudah dimengerti dan dianalisa. Setelah diketahui model simulasi yang tepat, dilakukanlah validasi secara statistik, yaitu variabel order, rate, dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Next. Terus selanjutnya itu pendahuluan. Perencanaan bahan baku merupakan konsep dalam manajemen produksi mengenai cara yang tepat dalam melakukan perencanaan kebutuhan untuk proses produksi. Perilaku model sistem dinamis ditentukan oleh keunikan dari struktur model yang dapat dipahami dari hasil simulasi model. Dengan simulasi akan didapatkan perilaku dari suatu gejala atau proses yang terjadi dalam sistem, sehingga dapat dilakukan analisis dan peramalan perilaku gejala atau proses simulasi dilakukan dengan memasukkan faktor kebijakan atau intervensi kebijakan ke dalam model yang telah dibangun. Metode sistem dinamis sering digunakan untuk menganalisis sistem dengan sejumlah besar ketergantungan antar komponen. Membuat model sistem dalam metode sistem dinamis berfokus pada identifikasi dan pemodelan hubungan sebab akibat yang seringkali menyertakan koneksi dalam bentuk loop umpan balik. Loop ini menunjukkan efek dari mengubah elemen sistem pada perubahan elemen yang sama di masa mendatang melalui urutan hubungan sebab akibat. Struktur model sistem dinamis dibangun dengan menggunakan dua kategori komponen dasar. Next. PT FPI merupakan perusahaan di bidang produksi sepatu make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, perusahaan tidak setiap bulannya dapat memenuhi permintaan dan kemudian menghasilkan order backlog. PT FPI berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Salah satu cara untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pemodelan sistem dinamis. Tujuan sebuah pemodelan yaitu memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Simulasi dinamik mempresentasikan sistem dari waktu ke waktu, misal simulasi sebuah bank dalam rentang jam kerja tertentu. Namun harus diperhatikan bahwa model simulasi sistem dinamis adalah pengertiannya berbeda dengan model simulasi. Sistem dinamis digunakan karena mengandung jumlah kuantitas yang selalu bervariasi. Next. Oleh sebab itu, model sistem dinamis berupaya untuk menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi sebagai bahan informasi. Formulasi kebijakannya lebih kompleks, berbagai kegiatan seperti konseptualisasi, formulasi, dan penggunaan aplikasi komputer memudahkan untuk menerjemahkan data-data empiris yang dihimpun. Salah satu software yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu software Vensim. Software Vensim merupakan salah satu jenis perangkat lunak untuk pembuatan simulasi model sistem dinamik yang dikembangkan oleh korporasi High Performance System.
Prinsip kerja aplikasi ini menggunakan prinsip model dinamik dengan berorientasi objek. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimulasikan dengan menggunakan software Vensim. Software Vensim merupakan salah satu jenis perangkat lunak untuk membuat simulasi sistem dinamik yang dikembangkan oleh korporasi High Performance System. Data yang telah dikumpulkan akan diolah untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik. Untuk data-datanya yaitu yang pertama adalah tahap pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah data yang bersumber dari data sekunder yang dibutuhkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, data aktivitas gudang. Data yang dapat diambil dari aktivitas gudang antara lain penanganan atau handling barang baik dan rusak, perhitungan stok, pengepakan barang, pengawasan operasional kerja, dan perpindahan barang dari satu lokasi ke lokasi lain. Yang kedua, waktu pengukuran. Data yang diambil dalam waktu pengukuran yaitu waktu baku dan uji sampling pekerjaan atau work sampling. Yang ketiga, kapasitas yang dapat dipenuhi gudang. Data yang didapatkan dalam kapasitas yang dapat dipenuhi gudang antara lain ketersediaan bahan baku dan kapasitas area penyimpanan bahan baku. Didapatkan aktivitas produksi sebagai berikut dengan causal loop diagram. Hasil produksi didapat dari luas gudang, pemberian bahan baku, peningkatan kinerja pekerja. Kemudian hasil produksi didapat dari ketersediaan bahan baku sepatu. Bahan baku sepatu disebabkan oleh penurunan permintaan, jumlah permintaan, dan peningkatan permintaan. Kemudian akibat gagal produksi itu diakibatkan kurangnya bahan baku dan jumlah permintaan melebihi kapasitas. Next. Untuk flowchart-nya sendiri yaitu mulai, kemudian kita dapatkan studi pustaka, studi lapangan, kemudian kita dapatkan rumusan masalah, kemudian menetapkan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, kemudian didapat pengumpulan data yaitu data aktivitas gudang, waktu pengukuran, dan kapasitas yang dapat dipenuhi gudang. Kemudian kita olah data menggunakan software Vensim, kemudian kita verifikasi dan validasi, kemudian hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Untuk penjelasan langkah-langkah flowchart-nya, tahap mulai adalah tahap paling awal dalam melakukan penelitian. Studi pustaka merupakan tahap pencarian referensi naik dari buku jurnal maupun penelitian sebelumnya. Studi lapangan, karena pada tahap ini dimasukkan untuk mengetahui kondisi nyata objek yang diteliti. Perumusan masalah, sebuah pertanyaan mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dalam penelitian. Penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pengumpulan data yang akan digunakan untuk proses atau input penelitian. Pada studi kasus ini ada 5 data yang diinput, yaitu data pengolahan data, manipulasi data menjadi bentuk sebuah informatif, verifikasi dan validasi. Verifikasi merupakan proses pembangunan kebenaran akurasi atau validitas sesuatu. Verifikasi diartikan sebagai perbandingan 2 atau lebih item. Kemudian untuk validasi adalah kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya. Hasil dan pembahasan penelitian merupakan ini dari sebuah tulisan ilmiah. Di dalam hasil pembahasan disajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis data serta pembahasannya. Kesimpulan saran berisi pernyataan singkat, jelas, sistematis, kemudian selesai. Penelitian selesai didapatkan hasil yang valid. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Few moments later. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang program, melanjutkan dari rekan saya, yaitu tentang program. Bagaimana cara untuk membuat causal loop diagram ini sangat mudah sekali. Maka simaklah tutorial berikut. Cek itu. Yang pertama kita buka software Vensim yang direkomendasikan oleh asisten laboratorium. Jadi ini
merupakan hasil dari bensin yang saya buat, maka kita akan membuatnya secara baru. Oke, kita new, jangan lupa kita klik new model. Oke, kita nggak usah. Oke. Initial time-nya kita pakai tahun, hari, waktu, apapun terserah. Jadi untuk kali ini di modul ini kita menggunakan tahun. Jadi tahun sekarang adalah tahun 2022. Untuk final time-nya yaitu tahun terakhir. Jadi kita mau penelitian berapa kali? Kita penelitian selama 5 kali lah. Berarti 2022 di 5 kali, berarti 23, 24, 25, 26, 27. Oke. Sampai 2027. Jangan lupa unit for time kita ubah menjadi years, year, yaitu tahun dalam bahasa Inggris ya. Kita klik OK, begitu saja, sangat simple. Dan yang kita pakai yaitu hanya variabel dan arrow. Jadi misal kita seperti studi kasus, di sini ada hasil produksi, ada peningkatan kinerja pekerja, luas gedung, pembelian bahan baku. Saya mencontohkan cuma ini aja ya. Untuk selanjutnya ini ya sama prosesnya. Oke, yang pertama kita klik variabel, ini kita ketik hasil produksi. Nah, dia akan berubah menjadi seperti ini. Jadi kita tentukan variabelnya apa saja yang perlu diinputkan, hasil produksi, terus tadi ada luas gedung, pemberian bahan baku, sama peningkatan kinerja. Oke, luas gedung, peningkatan kinerja, sama kita buat apa tadi? Saya lupa. Pemberian bahan baku. Oke. Di sini variabelnya sudah kita inputkan semua, tinggal kita hubung-hubungkan saja ya. Meskipun ya kadang kita juga tidak berhubungannya, hubung-hubungan saja. Oke, dari peningkatan kinerja kita ke hasil produksi, dari luas gedung kita ke hasil produksi, dan dari pemberian bahan baku ke hasil produksi. Oke, setelah itu kita menentukan plus minusnya. Di sini ini kok ada plus, ada minusnya. Nah, ini adalah keterkaitan hubungan. Jadi meskipun kalian tidak punya hubungan ya tidak apa-apa. Jadi kita bagaimana untuk menambahkan ini plus atau minusnya. Jadi hasil produksi, bagaimana cara hasil produksi itu bisa menjadi baik. Apa sih faktor penambah untuk hasil produksi, yaitu faktornya, faktor plusnya itu yaitu dari peningkatan kinerja, luas gedung, dan pemberian bahan baku. Jadi kalau misalnya peningkatan kinerja ini sangat tidak dapat berefek atau justru mengurangi hasil produksi, maka bisa kita tuliskan menjadi minus. Jadi untuk kita langsung praktekkan saja. Nah, untuk plus minusnya ini polarity, kita klik yang plus. Oke. Terus habis itu ya udah kita klik OK. Nah, berarti luas gedung ini berpengaruh terhadap meningkatnya hasil produksi. Kalau misalnya kita klik ini menjadi minus, berarti peningkatan kerja, peningkatan kinerja ini bisa menurunkan hasil produksi. Sebaliknya, kalau misal peningkatan kinerja ini kita kasih tanda plus, berarti peningkatan kinerja ini dapat meningkatkan hasil produksi. Nah, cukup sekian aja yang perlu saya tutorialkan. Untuk ini yang komplitnya bisa kalian ikuti cara-cara yang tadi, sama, semuanya sama. Tinggal kalian inputkan variabelnya, kalian asumsikan sendiri apakah dari tiap variabel itu berpengaruh positif atau berpengaruh negatif terhadap variabel lainnya. Oke, seperti itu ya. Oke, kita beranjak lanjut ke selanjutnya, yaitu ke hasil dan pembahasan tentang verifikasi dan validasi. Nah, model yang dibuat ini
kemudian diverifikasi apakah model tersebut terjadi error atau tidak. Maka selanjutnya yaitu misal kita close ini. Nah, kita save terlebih dahulu. Maka verifikasi dan validasinya ada di situ. Ketika kita nge-close model yang kita buat, kita save, berarti verifikasi dan validasi dari software yang kita buat itu sudah tervalidasi kalau sudah tersave. Nah, seperti itu. Oke, kita cancel saja, kita no, karena itu tadi cuma oret-oretan saja. Maka kita buka Vensim lagi untuk langkah selanjutnya, untuk membuat program selanjutnya. Oke, untuk program selanjutnya yaitu tentang pembuatan stock flow diagram. Bagaimana membuat stock flow diagram ini? Nah, untuk stock flow diagram sangat berbeda dengan causal loop diagram, karena untuk causal loop diagram yang dipakai, toolbar yang dipakai ya hanyalah variabel dan arrow. Tapi kalau stock flow diagram kita menggunakan variabel, box variabel, arrow, dan rate. Box variabel ini atau bisa disebut dengan box level atau level box. Jadi yang pertama bisa kita lihat yang ada di sini. Nah, seperti ini contoh dari stock flow diagram. Ini adalah stock flow diagram studi kasus dari kelompok kami, yaitu kelompok 27 dengan ketuanya saya. Baik, selanjutnya kita ke ini. Oke, kita klik box variabel dulu untuk menentukan level. Untuk menentukan box level ini, box level yaitu yang jumlah permintaan dengan ketersediaan bahan sepatu. Yang pertama kita klik dulu, yaitu jumlah permintaan. Oke, kita pindah di sini biar luas. Terus ini yaitu ketersediaan bahan baku sepatu. Meskipun puasa ya kawan-kawan, kita tetap harus semangat dalam menyampaikan ilmu. Meskipun agak haus. Nah, seperti ini. Kita sudah menentukan 2 box untuk yang level. Nah, untuk yang ini termasuk apa? Termasuk toolbar yang mana? Nah, untuk peningkatan permintaan, penurunan permintaan hasil produksi dan gagal produksi ini kita membuat yang namanya rate. Nah, rate ini kita klik di sini, kita klik kiri 1 kali, nggak usah ditahan, kita klik saja. Terus kita arahkan ke jumlah permintaan. Jangan diarahkan di sini ya. Kalau di sini nanti nggak tahu ini arahnya kemana. Jadi kayak masih bertanya, ini arahnya kemana sih gitu. Jadi kita harus nariknya ke sampai sini ke jumlah permintaan. Jadi, nah seperti ini. Terus kita tulis peningkatan permintaan. Nah, jadi yang dimaksudkan seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu yang penurunan permintaan. Jadi untuk rate yang selanjutnya jangan dimulai dari sini kawan-kawan. Jangan kalian klik di sini ya. Kalau kalian klik di sini, itu nggak tahu maksudnya yang mana. Kita delete dulu. Oke. Nah, kliknya itu dimulai dari yang dalam sini. Dimulai dari yang jumlah permintaan. Kita klik dari jumlah permintaan, menuju keluar. Nah, ini untuk penurunan permintaan. Nah, untuk yang bawah itu langkahnya sama seperti yang di atas. Jadi saya contohkan yang di atas saja ya. Setelah itu kita menentukan box variabel. Kita lihat di modul, oke. Nah, box variabel ini isinya yaitu persentase peningkatan dan persentase penurunan. Oke, kita buat box variabelnya persentase dan persentase peningkatan. Oke. Ini kebalik ya, mohon maaf. Maklum, puasa jadi agak kurang fokus. Nah, ya benar, tadi kebalik kawan-kawan. Terus bagaimana untuk menghubungkan ini dengan yang ini? Nah, caranya dengan kita klik arrow.
kita hubungkan. Dikliknya ke sini ya teman-teman, ke ini tanda yang segitiga dua ini yang saling mencucuk, jangan ke sana, ke sini, ke sana. Kita klik ke sini, ting. Nah, seperti itu ya. Nah, saya kira sampai sini apakah ada yang belum paham ya? Saya kira sudah cukup paham ya. Jadi row ini menghubungkan antara persentase penurunan ke penurunan permintaan. Jadi nanti kita menuju ke langkah selanjutnya, yaitu kita memasukkan rumusnya. Untuk memasukkan rumusnya, karena zoomnya ini limit, jadi kita next di zoomnya selanjutnya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus yang akan dimasukkan. Nah, bagaimana cara menginputkan nilainya? Itu nilainya ya terserah kita saja kalau menurut. Tapi kalau aku berasal dari modul, ya. Saya berdasarkan dengan modul, cuman saya asumsikan sendiri, saya asumsikan lagi sendiri. Misal di modul angkanya 0,1 ya. Berarti saya tambah menjadi 0,5. Seperti itu. Hanya asumsi saja, asumsi saya belakang. Jadi untuk memasukkan nilainya atau angkanya, kita klik ini, tulisannya apa sih? Equation ya. Equation, kita klik. Terus kita klik di yang pertama, yaitu persentase peningkatan. Nah, di sini saya memakai unitnya yaitu unit persen, dan untuk equation-nya saya inputkan 0,7. Kalau di modul kalau nggak salah 0,5, kalau 0,1 Pak. Saya asumsikan sendiri untuk angka-angkanya ya. Jadi tidak terpaku dengan modul. Saya asumsikan, saya inputkan 0,7, terus untuk yang persentase penurunan saya inputkan 0,9. Terus untuk yang peningkatan permintaan, nah ini kita kasih rumus. Persentase peningkatan berarti persen dari yang di atas, persentase yang tadi, dikalikan dengan 2000. Nah, angka 2000 ini juga asumsi ya teman-teman. Untuk unitnya ya asumsi juga, saya menggunakan ton. Ya. Untuk sama ini penurunan peningkatan, ton, persentase penurunan dikali 2000. Nah, untuk yang rumus di jumlah permintaan, kita klik, terus kita lihat. Nah, untuk equation atau inputannya, atau rumusnya yaitu peningkatan permintaan yang di sebelah kiri tadi, dikurangi dengan penurunan permintaan. Nah, untuk initial value-nya sendiri, saya asumsikan menjadi 3000. Sama, ini yang di bawah juga sama. Hasil produksi ini, itu rumusnya seperti ini, luas gedung ditambah peningkatan kinerja ditambah pemakaian baku. Karena hasil produksi ini bisa meningkat apabila adanya luas gedung, dan ini faktor-faktor ini bisa meningkatkan hasil produksi. Sama kurangnya bahan baku dan jumlah permintaan melebihi kapasitas ini bisa meningkatkan gagalnya produksi. Untuk ketersediaan bahan baku sendiri itu yaitu pengurangan antara hasil produksi dikurangi dengan jumlah produksi dikurangi dengan jumlah permintaan, seperti ini. Nah, kaitannya seperti ini untuk rumusnya, dan initial value-nya yang saya masukkan, saya inputkan menggunakan yang 3000 asumsi ya. Oke. Setelah itu kita klik, kita kontrol A, kita simulasi. Nah, kalau sudah berarti kita klik lagi, kita kontrol A, kita blok semuanya, terus kita lihat grafiknya. Nah, grafik ini nanti yang akan kita bahas di laporan atau di jurnal. Oke. Dan juga yang di tabel. Kita klik yang tabel untuk mengetahui hasilnya apakah konstan. Nah, kita lihat di ketersediaan bahan baku sepatu. Ketersediaan bahan baku sepatu ini konstan terus meningkat. Jadi apabila ada jumlah permintaan, maka ketersediaan bahan baku stok sepatu ini
akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan. Seperti itu. Jadi apabila ada jumlah permintaan yang meningkat, maka PT FPI ini tidak akan kekurangan bahan baku sepatu untuk memproduksi sepatu. Nah, untuk penjelasan software sekian saja yang bisa saya jelaskan. Untuk teman-teman, apabila ada kegagalan yang ada di sini, apabila nilainya tidak konstan atau nilainya naik turun, tinggal kita ganti saja angka-angka yang di sini, kita asumsikan saja sendiri. Pokoknya angkanya jangan sampai tidak konstan ke atas, karena itu juga akan mempengaruhi hasil dari ketersediaan ini. Ya, cukup untuk penjelasan softwarenya. Kita pindah ke penjelasan yang ada di modul. Oke, saya pindah ke penjelasan yang ada di modul. Oke, kita tadi verifikasi sudah. Selanjutnya yaitu kita ke validasi. Validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Variabel yang akan diuji validasinya adalah variabel order rate. Berikut di bawah ini validasi model Vensim pada software Vensim. Validasi model pada Vensim. Tahunya seperti ini, agak haus ya. Puasa ya. Realnya ini asumsi juga. Untuk hasil simulasi ini kita dapatkan dari hasil yang ada di ketersediaan ini. Saya ambil hasil dari ketersediaan yang ada di skenario 1, karena skenario 1 itu adalah skenario yang sesungguhnya atau skenario yang memang belum ditambahkan atau belum dicoba-coba. Dalam arti skenario ini tuh murni pure, jadi saya gunakan yang skenario 1. Hasilnya seperti ini, rata-ratanya diperoleh seperti ini, standar deviasi diperoleh sebesar ini. Nah, untuk berdasarkan persen error dari data bla 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 dan data output simulasi, nah maka didapatkan E1-nya yaitu 2,23% dan E2-nya sebesar 36,64%. Oke. Haus. Untuk skenario 1 dapat kita lihat grafiknya ketersediaan sepatu seperti ini, sangat bagus sekali untuk grafiknya. Nah, pada grafik di atas menunjukkan bahwa garis yang naik, garis yang ini, entah ini berwarna apa, karena saya tidak warna, jadi mohon maaf saya tidak tahu ini warna apa. Saya rasa ini seperti merah tua atau hitam. Hitam. Mohon maaf karena saya memang tidak warna, jadi tidak tahu warnanya, hitam atau merah. Pada grafik di atas menunjukkan bahwa garis tersebut, garis yang ini, naik ini, itu yaitu menunjukkan bahwa garis itu termasuk garis yang ketersediaan bahan baku sepatu. Itu bisa dilihat di ini, di softwarenya. Jadi kita lihat seperti ini. Kita kontrol A, kita graf. Nah, ini kita lihat ketersediaan bahan baku sepatu. Nah, ini warnanya apa? Saya juga tidak tahu. Ketersediaan bahan sepatu hitam, berarti ya yang naik ini itu adalah ketersediaan bahan sepatu. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Tabel PET-nya dapat diketahui bahwa ketersediaan bahan baku atau didapatkan pada tahun 2022 3.000 ton, tahun 2023 sebesar 3.140 ton, 2024 3.880 ton, 2025 5.240 ton, 2026 7.160 ton, dan yang terakhir 9.700 ton. Alhamdulillah. Untuk skenario 2 seperti ini, grafiknya naik, tapi ya naiknya enggak terlalu. Untuk yang skenario 2 ini, seperti yang ada di modul, yaitu perintahnya yaitu disuruh mengubah ininya. Persentase peningkatan ini diubah dari yang 0,1 menjadi 0,4. Jadi kita tambah 0,3. Nah, didapat grafik seperti ini. Dan untuk tabel PET-nya sendiri ya
itu seperti ini ya dompetnya. Dan yang dianalisa yaitu yang ketersediaan bahan baku sepatu. Nah ini pada tahun 2022 tetap 3.000 ton, 2023 3.140 ton, 2024 3.280 ton, 2025 3.420 ton, dan 2026 3.560 ton, dan yang terakhir tahun terakhir yaitu 3.700 ton. Untuk skenario 3 banyak ya. Grafiknya sama, yang naik ini yaitu ketersediaan bahan baku sepatu tetap didapat pada tahun 2022 sebesar 3.000 ton, 2023 sebesar 3.150 ton, 2024 3.680 ton, 2025 4.620 ton, 2026 5.960 ton, dan yang terakhir 7.700 ton. Dan untuk skenario 4 ini skenario 2 sampai 4 itu saya samakan dengan yang ada di modul. Jadi langkahnya saya samakan dengan yang ada di modul untuk pergantian angka-angkanya juga sama. Kalian lihat sendiri yang ada di modul ya. Untuk grafiknya seperti ini, tetap yang naik ini adalah ketersediaan bahan baku sepatu. Hasilnya seperti ini. Tahun 2022 3.000 ton, 2023 3.440 ton, 2024 4.280 ton, 2025 5.520 ton, 2026 7.160 ton, 2027 9.200 ton. Wah, ini agak banyak ini analisa. Menguras banyak tenaga. Oke, dari hasil output ini yang saya pakai yang skenario 1 hasilnya. Berdasarkan hasil output yang ini saya ngambil dari yang skenario terakhir, skenario 4 karena sudah finally yaitu skenario 4, saya ambil dari yang skenario 4 finally yang paling akurat. Berdasarkan hasil output yang dihitung, ketahui bahwa ketersediaan bahan baku sepatu lebih banyak dibandingkan jumlah permintaan yang menyebabkan tumpukan bahan baku di gudang. Persediaan barang yang berlebih dapat menimbulkan masalah baru nih yang dapat mendatangkan kerugian. Kerugiannya adalah menurunkan kualitas barang yang dibeli. Karena barang yang tidak teratur dapat mengakibatkan barang rusak dan pengelolaannya sulit karena tidak ada tempat untuk menyimpan barang yang dibeli. Dan yang direkomendasikan mengatasi masalah di atas yaitu yang skenario 1 karena dapat memonitoring stok barang secara berkala. Pemantauan berkala ini agar tidak terjadi overproduksi. Oke, seperti itu. Terus kita kesimpulan saja karena terlalu banyak tadi menguras banyak tenaga karena puasa juga. Jadi saya haus. Dari hasil output yang didapat bahwa dalam mengatasi permasalahan ini maka dapat direkomendasikan skenario 1 dengan monitoring stok barang yang dimiliki secara berkala. Pemantauan secara berkala ini dapat membantu mengetahui keadaan terkini dari stok barang yang dimiliki. Dari uraian tersebut didapatkan hasil output bla 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 seperti yang ada di sini, kalian baca sendiri ya. Kalau saya bacakan semuanya nanti saya haus. Berdasarkan hasil output yang dihitung, diketahui bahwa ketersediaan bahan baku sepatu lebih banyak dibandingkan jumlah permintaan sepatu yang menyebabkan tumpukan bahan baku di gudang. Agar tidak terjadi overproduksi, baiknya penambahan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus tapi dilakukan secara bertahap. Dan ini daftar pustakanya ya. Ini sangat penting buat peninjauan untuk peninjauan tentang peninjauan pustaka seperti itu. Jadi sekian presentasi dari kelompok 37. Saya Muhammad Narulimi NPM 19124 dan rekan saya Ahmad Reza Bayaki 19150 mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan sekian presentasi dari kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua puasanya lancar dan jangan mokel. Oke. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.